Ya, terima kasih. Eh, Setelah saya pelajari, ya dengan konflik di diduga atau diindikasi berawal dengan ada konflik antara Pak Wali dengan Ibu Wakil. Yang saya tahu Ibu Wakil itu orangnya baik. Ibu Wakil Wali Kota itu tidak ada indikasi atau niat apapun yang berkaitan jelek terhadap Wali Kota. Dia sangat natural dan sangat lugu, tidak ada manuver politik. Tapi ternyata keberadaan Ibu Wakil Wali Kota yang sangat natural lugu itu banyak dimanfaatkan oleh orang-orang partai, ya orang-orang partai yang mendukung selama ini, sehingga mengikuti keinginan dari orang-orang partai. Apakah orang-orang partai ini luka atau terluka hatinya oleh karena keberadaan Pak Wali? Apakah tidak ada kompensasi? Apakah tidak ada program-program yang bisa dipenuhi, yang bisa diberikan kepada mereka melalui alatnya, yaitu Ibu Wakil? Tapi ternyata di sini juga Pak Handoyo mengekspos berkaitan dengan uang 20M yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dan sebagainya. Kalau misalnya Pak Handoyo bicara masalah yang 20M, saya lihat itu hanya manuver politik. Tapi karena apa? Kalau misalnya bicara 20M itu digunakan untuk kampanye, jelas sesuai aturan pasal 525 Undang-Undang Pemilu bahwa seseorang yang membantu kampanye terhadap wali kota hanya boleh 2,5 M, tidak boleh lebih 20M. Kalau sampai 20M, jelas bahwa di situ adalah ada indikasi sesuatu yang kurang baik. Sehingga kalau Pak Handoyo melakukan laporan ke Polda, saya lihat negatif, tidak ada artinya. Karena apa? Proses itu sudah berjalan, dan proses uang 20 juta itu perdata harusnya melakukan upaya hukum PMH, perbuatan melawan hukum, melalui gugatan perdata. Ini nggak masuk pidana. Kalau misalnya melakukan laporan pidana ke Polda, sah-sah saja orang bikin laporan. Tapi untuk memproses itu semuanya harus dasar hukumnya. Sehingga kalau laporan itu tidak mungkin berjalan. Kenapa? Apabila mau memanggil wali kota harus ada izin menteri dalam negeri atau presiden. Dan pemanggilan itu harus kuat dasar hukumnya, sehingga laporan itu bisa berjalan. Apakah bisa berjalan secara prosedur hukum, berlanjut sampai P19 sampai P21 ke Kejaksaan. Saya lihat proses yang dilakukan oleh Polda yang dijadikan laporan oleh Handoyo, saya rasa itu hanya manuver politik saja. Tapi yang terbaik, lakukanlah islah, lakukanlah perdamaian kedua pihak. Jangan sampai mau diperalat oleh para pihak yang seakan-akan bisa melakukan sesuatu. Ingat, sekarang proses hukum dengan eranya Pak Prabowo betul-betul ditegakkan. Apabila ada penegak hukum yang menyimpang dan sebagainya dalam proses hukum, akan kena sanksi. Begitu juga saya harapkan Pak Handoyo lebih jelas lagi atau lebih objektif lagi, kita lakukan islah. Bagaimana Cirebon ini damai, tidak ada sengketa, dan pemerintah kota Cirebon berjalan sesuai amanat dan sesuai konstitusi. Demikian. Intinya islah yang akan dilakukan oleh dalam hal ini islah yang dilakukan Pak Handoyo dengan Pak Wali, yaitu berkaitan dengan dana yang 20M itu. Tinggal dana yang 20M itu jelas dana untuk membantu Ibu Wakil berapa, dana untuk Pak Wali berapa. Apabila uang 20M itu digunakan, jelas sudah terdata. Datanya semua penggunaan uang itu sudah terdata di KPU. Berapa jumlahnya, pengeluaran berapa, ya dana yang dimiliki oleh wakil atau wali kota dan wakil. Sehingga apabila mau melakukan islah, tinggal
penggunaan uang 20M itu tinggal dihitung berapa yang digunakan untuk ibu wakil, berapa yang digunakan oleh wali kota yang sekarang. Apabila 20M itu digunakan misalnya dibagi dua antara Bu Wakil dan Pak Wali, itu tinggal cari solusinya. Penggunaan uang itu 20M apabila diakui oleh Pak Wali 7M, sisanya siapa, itu kan bisa dibicarakan. Sehubungan tidak ada orang mediasi yang mengakurkan prosesnya 20M ini, yaitu Pak Handoyo dengan Pak Wali, sehingga semua dimanfaatkan, digoreng-goreng oleh pihak yang berkepentingan. Tapi yang saya lihat masalah ini bisa diselesaikan, yaitu perhitungan 20M itu berapa digunakan untuk ibu wakil, berapa yang digunakan oleh Pak Wali, itu saja. Terima kasih.